terkejut dan saya dapat saksikan juga tadi kita duduk sebelah-sebelah meja, kita punya kursi tu semua bergerak-gerak. Ini bermakna ada banyak elemen surprise bergerak tau kursi kita. Alright, dan mungkin juga ini salah satu filem horror yang berbeza daripada kita dapat saksikan. Jadi sebelum kita bersama dengan cast kita, Pak Joko mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada rakan-rakan media di Malaysia untuk perbezaan antara Pengabdi Setan yang pertama dan juga yang kedua. Silakan. Terima kasih rekan-rekan media Malaysia yang sudah hadir ke pemutaran film kami Pengabdi Setan 2 Komunian. Kami sangat mengapresiasi kehadiran rekan-rekan semua pagi ini. Mudah-mudahan bisa menikmati filmnya. Tentang film ini perbedaannya sebenarnya tidak berbeda ya, karena dari segi nafasnya sama, karena film Pengabdi Setan yang kedua ini adalah direct continuation, sambungan langsung dari cerita yang pertama. Jadi kalau teman-teman ingat, cerita yang pertama tuh diakhiri dengan keluarga bapak yang diperankan oleh Bron Palarae pindah dari rumah setelah mengalami teror, pindah ke rumah susun atau rundown apartment. Kemudian yang pertama ini adalah kelanjutannya. Perbedaannya mungkin kalau misalnya di film yang pertama, teror dan ketakutan hanya terjadi dalam satu rumah dengan limited rooms. Kalau yang film kedua ini terornya berlipat ganda lah, doubles, probably triple the terror and the scares. Alright, jadi mungkin rakan-rakan media kita ada soalan yang ingin diajukan setelah menyaksikan filem itu tadi. Jadi di sini adalah mic-nya, ataupun ada yang nak majukan soalan, silakan. Jangan memalu, okey? Come. Orang tak nampak awak tahu, duduk sini, meh. Ataupun kat sini lah, kat sini, meh. Sebab tak nampak. Alright, saya nak tanya, adakah mengalami cabaran yang tersendiri kerana melakukan pengabaran tu dalam suasana di apartmen yang sempit? Jadi fokusnya hanya di ruangan flat semata-mata. Jadi mungkin boleh Pak Joko ceritakan juga ya. Terima kasih. Terima kasih Atira. Cabarannya itu sangat luar biasa karena kita syuting film ini ke apartemen yang sudah di abandon selama 13 tahun. Sekarang 15 tahun berarti ya sudah tidak dihuni. Itu dibangun tahun 2017, and then they stop the production of the building. They just stop for no reason, we don't know why. And then ketika kita sedang syuting film Pengabdi Setan 2 ini tahun 2020 sudah di abandon selama 13 tahun. Jadi tempatnya itu sangat tidak representatif untuk di syuting sebenarnya, sehingga kita mengadakan beberapa perbaikan. Safety, we have to make sure it was safe to shoot. But in terms of supernatural things, we don't know how to make it safe lah. So we only pray lah every day, so there will be no disturbances during the shooting. So cabarannya itu bukan hanya karena tempatnya sangat tua dan tidak pernah dihuni, tapi juga supernatural lah. Gitu Atira. Ya Atira, okey ya. Andy, gimana? Ada mistik tak yang mengganggu sewaktu penggambaran? Aku enggak ada. Enggak ada ya? Semuanya okey? Ada. Jordi? All good. So far so good, kami para pemain tidak pernah mengalami kejadian aneh atau menyeramkan selama proses syuting Pengabdi Setan 2. Bron, bila bawa ataupun membawa satu watak yang berat, jadi kalau kita bawa watak-watak dalam filem yang seram ini pastinya akan ada perbezaan. Jadi perbezaan yang dibawa oleh Bron Palarae ni bagaimana agaknya untuk membezakan dan juga memberi impak yang besar di dalam filem ini? Kita ambil efektif lah, maksudnya untuk scenes, untuk tone of the story, and ini kan kesinambungan, jadi banyak benda yang dah settle di part 1, jadi kita cuma carry forward to part 2 and develop further lah. But
kerja dengan Bang Joko, I think make everything much easier. Walaupun secara teknikalnya kali ini lebih berat, kita ada banyak-banyak teknik baru, kita ada banyak-banyak equipment dan setting baru yang lebih mencabar, kerana rumah susun ataupun rumah flat tu ada banyak tingkat. Tapi overall, I think it was a pleasant working. Baik, seterusnya selain daripada Atira. Okey. Silakan Bang. Baik. Oh, Abang kat tengah, okey, saya datang. Okey, Assalamualaikum. Saya Raja Yusof, panggung kita ya. Saudara Joko Ya. Tujuan untuk filem ini memang tujuan untuk seram kan. Memang seram betul lah. Benar-benar seram lah. Tapi saya kurang merasakan seram kerana selalu adakan apa watak-watak ataupun kelakar tu. Kenapa buat begitu? Jadi kurang seram lah. Itu saya. Ya. Pengabdi Setan 2 ini memang dirancang untuk jadi roller coaster ride ya. Jadi kita tidak bermaksud untuk membuat film yang seram and then menjadi very depressing, karena we are very aware bahwa film itu seharusnya menghibur. Jadi kita tidak mau membuat sebuah film yang seram terus sehingga orang depresi keluar teater tuh jadi stressful. Terlebih lagi kita baru saja keluar dari pandemi, jadi kita tidak mau membuat sebuah film yang terus menerus seram sehingga orang keluar dengan merasa berduka cita, stres. Jadi kita ingin membuat roller coaster. Jadi model dari film Pengabdi Setan 2 ini adalah roller coaster ride. Jadi kadang-kadang ketika kita naik itu akan suspense, ketika akan turun orang menjerit, tapi nanti ada saatnya orang menikmati adegan-adegan yang kelakar, adegan-adegan yang lucu. Jadi memang sengaja dibuat sedemikian rupa sehingga ini adalah suatu pengalaman yang bukan saja seram tapi juga kelakar. Ya, okey Bang, dapat jawapannya Bang. Tadi gelak dengan seram tu mana yang banyak? Sama banyak? Okey. Oh, rasa jerit-jerit. Tapi betul, bila Joko kata dia umpama roller coaster, memang kalau kita duduk kat dalam tadi, seat tu bergerak umpama roller coaster. Ada yang menendang di depan, tapi tengok cerita tu tak boleh marah. Kan? Semuanya kerana endemik. Itu yang kita mahukan. Okey, seterusnya rakan-rakan media kita, silakan. Okey. Nampak tak? Mana? Okey, nampak Cun. Soalan untuk saudara Joko, saya Fahim dari Axis. So, apa yang boleh dikongsikan mengenai pasangan yang suka menari yang terlalu misteri pada penghujung daripada Pengabdi Setan 1 dan juga 2 ini? Pasangan menari itu yang selalu ada di ujung film, baik Pengabdi Setan pertama atau kedua, seperti yang tertulis di end credits, nama mereka adalah Batara dan Darmina. So far siapa mereka masih belum dijelaskan dengan sangat mendetail, tapi sudah ada beberapa breadcrumbs, hints, clues tentang who they are. Kalau yang pertama tuh the female character Darmina bilang, when we are going to harvest again, kapan kita akan memanen lagi. Terus Batara bilang, sabar, be patient Darmina. And then di yang kedua nih Darmina bilang, seharusnya kita hadir tadi malam menyaksikan yang terjadi. Tapi Batara bilang, kita harus membiarkan semuanya terjadi seperti rencana kita. And then they were talking about something, as long as you still love me 1,000 years from now. Jadi ada beberapa hints and clues about their characters yang tidak dijelaskan, tapi I think sepertinya orang-orang akan bisa mendapatkan jawaban dari mendengarkan dialog mereka. Mereka itu apa? Walaupun belum tahu siapa, tapi mereka apa seharusnya mereka sudah tahu, penonton.
that's the joy of watching Pengabdi Setan. Once you watch it again and you can listen to the details of the dialogues, and then you can get more about the characters in the story. Alright. Okay, seterusnya. Okay, Abang Bob silakan. Di dunia, okay, boleh komen sikit. Can you repeat the question, please? Okay, pertama, kenapa kamu memilih ada elemen ajaran sesat untuk sebagai tema dalam filem seram Pengabdi Setan 2 ni, dan apabila ada yang akan mengaitkan dengan ajaran sesat yang sangat popular di dunia, mungkin you boleh komen sikit. Which one's the Illuminati. Okay. Ya. Kenapa kami membuat film Pengabdi Setan 2 ini memasukkan elemen ajaran sesat? Karena ajaran sesat dalam dunia ini adalah sesuatu hal yang sangat menarik untuk digali ya, untuk di observe, karena ajaran sesat ini kan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang orang-orang merasa jawaban dari yang ditawarkan oleh agama itu tidak mencukupi. Jadi buat kita mungkin cukup, tapi buat sebagian orang tidak cukup. Jadi ajaran-ajaran sesat itu adalah beberapa alternatif answers to those yang berusaha untuk mencari jawaban lain, dan mengeksplorasi kenapa sampai orang bisa mencari jawaban selain dari jawaban yang sebenarnya sudah cukup dari agama, itu selalu membuat saya menarik untuk mengeksplorasi, karena ini memberikan konfirmasi bahwa manusia ini adalah makhluk yang memiliki pemikiran yang sangat kompleks, dan kompleksitas karakter dalam sebuah film itu adalah satu hal yang sangat menarik untuk dijadikan cerita. Kalau misalnya nanti ada yang mengaitkan dengan ajaran sesat di dalam dunia ini, kami bisa pastikan kalau orang mau berpikir seperti itu tidak apa-apa, tapi mungkin kita nggak usah berbicara ya teman-teman tentang apa ya, belum saatnya ya. Mungkin nanti Pengabdi Setan 7. Okey, ini bermakna mungkin akan ada yang 3, 4 dan juga seterusnya. Nur Danish. Sama. Salah satu watak yang baru muncul untuk Pengabdi Setan 2 kan, betul tak? Okey. Yep, jadi betul. Mungkin dari segi kesinambungan tu, mungkin kamu ada menonton daripada filem pertama ataupun memang ada buat research daripada apa yang berlaku dalam filem pertama untuk pastikan watak kamu dapat blend in dengan semua watak-watak yang ada dalam filem kedua ni. Oke. Terima kasih. Salam kenal semuanya, saya Jordi, berperan sebagai Dino dan baru join di Pengabdi Setan 2. I'm a big fan of Pengabdi Setan pertama, jadi ketika join dengan Pengabdi Setan kedua, halo guys. Oke, dengar? Ya, ada. Halo. Halo. Oh, oke. Oke, jadi ketika bergabung dengan Pengabdi Setan yang kedua, menyamakan energinya itu sangatlah mudah karena seluruh pemain, Abang Joko, cast and crew, semuanya very open, semuanya kita mau bekerja sama memakai hati. Jadi ketika saya join dengan Pengabdi Setan yang kedua, kita berjalan sama-sama, reading sama-sama, diskusi dengan Abang untuk menciptakan karakter juga bersama-sama. Jadi memang semuanya kita lakukan ini semua bersama-sama, nggak ada yang ketinggalan, nggak ada yang anak baru di sini, semuanya kita satu tim, satu energi, gitu. Iya. Jadi Jordi sambil dia interview ni sambil tengok Instagram kamu ni. Semua media ni tengok Instagram kamu. Wah, Jordi. Wah. Okay. Alright, salam perkenalan. Jadi Andy mungkin bercerita mengenai watak kamu. Silakan, Andy.
Halo teman-teman semua, watak saya masih sebagai Tony yang di Pengabdi Setan pertama, namun ada beberapa perkembangan dari karakter Tony setelah apa yang dilalui Tony dan keluarga di Pengabdi Setan pertama. Tentu ada hal-hal yang menjadi traumatik untuk Tony sendiri, dan hal-hal traumatik itu yang nantinya akan diaplikasikan ke Pengabdi Setan 2 begitu. Dan di sini juga Tony menjadi orang yang lebih dewasa, lebih mature dari sebelumnya. Terima kasih. Iya. Oke. Ada untuk Bron, silakan. Hello, hi Bron. Okey, saya nak tanya, okey, macam Bron sekarang kita dah nampak kan selangkah ke luar negara berlakon ya. So boleh tak cerita sikit beberapa pengalaman berada ataupun bersama-sama dengan para pelakon-pelakon di sana, dan juga mungkin ada pengalaman-pengalaman baru Bron selama di dalam industri lakonan ini, dan mungkin ada elemen-elemen baru yang Bron dapat daripada sana. Particularly on Pengabdi Setan 2 Communion, saya rasa the experience sesuai dengan the roller coaster ride yang di-offer melalui filem. Jadi pengalaman syuting di rumah susun ataupun rumah flat itu sendiri pun satu pengalaman yang agak fresh dan baru bagi saya. Dan bekerjasama dengan cast dan kru kali kedua bersama family baru, ada Jody, ada Felicia, ada ramai lagi, sangat menyenangkan, sangat kita rasa segala beban lebih terjenjang bersama, terpikul bersama, dan it was a one big team, one big family, dan kita semua lebih fokus untuk get the best experience for the audience. So semuanya alhamdulillah okey. Semoga pengalaman membikin dan juga pengalaman terlibat bersama dalam produksi sebegini boleh memberi inspirasi kepada aktor-aktor di Malaysia jugalah. Semoga ini menjadi pintu kepada ramai lagi lepas ini, insyaAllah. Ron, adakah beberapa projek lagi bersama produksi di Jakarta, ataupun Ron memang dah nak bernampak di sana dan tak nak balik di KL? Gitu. Saya masih fikir, tapi sekarang lebih fokus pada Pengabdi Setan 2. Jadi kita kena make sure it's a success, then only we can think about other things lah kan. Baik, Joko, mungkin dari segi kutipan di Indonesia bagaimana respon dan juga viewers yang datang untuk kali pertama ditayangkan? Kutipan di Indonesia tu sudah broke record for the highest grossing for first day for Indonesian horror movie of all time. Hari pertama kita mendapatkan 700,000 audience. So that's the highest for Indonesian horror films of all time. And then I think today, inshallah, we will reach another milestones number. Probably in 1 hour we'll get to another milestone number. Yesterday we got lebih dari 2,5 juta penonton only in 5 days. So today I think we're going to hit another milestone. Alright. Sana dia kira penonton. Okey, seterusnya. Itu RM. Sorry ya. Kalau nak ikutkan kira-kira penonton. Berapa lama yang Assalamualaikum Mas Joko, Faisal dari Kaki Sibuk. Apa harapan Mas Joko untuk Pengabdi Setan 2 ni? Adakah expectation dia sama seperti Pengabdi Setan yang pertama? Ekspektasi kami dalam membuat film selalu sama. Kami ingin memberikan penonton hiburan yang baik, dengan cerita yang baik, dengan teknis yang baik, dengan estetika yang baik. Jadi sebenarnya kalau masalah kutipan, masalah box office itu banyak sekali faktornya, berhubungan dengan timing, berhubungan dengan marketing,
berhubungan dengan minat audiens sedang mau nonton film apa. Itu adalah hal-hal yang di luar kekuasaan kita sebagai seorang filmmaker, tapi yang bisa kita lakukan adalah berbuat sebaik-baiknya dalam memproduksi film tersebut. Kita bisa membuat cerita kita dengan baik, membuat filmnya dengan teknis yang baik, dengan pelakon yang baik, dengan sinematografi yang baik, aktoresi yang baik, dan sepertinya yang sudah kita lakukan dari tahun 2020 men-shooting film ini, kita memberikan effort yang sepenuh hati, sepenuh tenaga. Hasilnya kita usahakan menjadi hasil yang terbaik dari semua pelakon dan semua kru yang terlibat, dan mudah-mudahan cerita yang kita suguhkan ke layar bisa membuat penonton senang, bukan saja bisa mendapatkan roller coaster ride, tapi juga bisa mendapatkan suguhan film yang berkualitas. Oke, seterusnya. Ada ya, mana? Ini agar kedua-dua negara apabila ataupun lain-lain negara apabila menyaksikan filem ini dapat faham mengenai cerita ini. Harapan. Apart from the way we handle the deceased, kita kalau masalah pocong itu kan sama ya dalam Muslim, Indonesia dan Malaysia predominantly Muslim, we are very familiar with that. Tapi supernatural characters lain di film Pengabdi Setan 2 ini, even di Indonesia saja masih baru, jadi di Malaysia juga mungkin akan sama penerimaannya dengan Indonesia. Jadi sama halnya dengan Indonesia, yang kami harapkan di Malaysia juga sama, karena yang kami tawarkan ini bukan hanya sekedar jump scares atau scare elements, tapi juga kami kami juga menawarkan cerita, kami juga menawarkan karakter-karakter yang memorable, karakter yang kuat. Ini film horor, tapi yang kami tawarkan adalah tema kekeluargaan. Kami juga memberikan beberapa komedi moments ini. Jadi ini satu hiburan yang kami ingin juga bisa dinikmati oleh penonton Malaysia, dan tentunya untuk bisa menikmati Pengabdi Setan 2 diharapkan untuk menonton kembali film Pengabdi Setan yang pertama, karena ini adalah kelanjutan langsung dari film yang pertama. Baik, Andy mungkin antara scene. Okey, semuanya okey. Jody gimana Jody? Satu scene yang meninggalkan kesan dalam lakonan kamu. Sebetulnya sama, semua scene sangat berkesan waktu proses syuting. Tapi kalau disuruh memilih, itu adalah satu scene di dalam lubang tembok itu. Itu sangat challenging dan very fun, very funny. Okay, alright. Seterusnya, okay. Jadi saya harapkan apa saja yang mungkin ingin diketahui oleh rakan-rakan media kita di Malaysia ni untuk filem ini telah pun diperolehi, ya, dan kita rasa sebagai satu keluarga gitu yang kompak dan bisa sharing about everything. Bang Joko juga sangat enak sekali mengarahkannya. Bang Joko sangat tahu jelas apa yang dia mau dari pemain-pemainnya. Terus scene yang paling memorable buat aku adalah scene terakhir di pembuangan sampah. Itu sih. Oke. Ya, Pak Joko. Soundtrack yang pertama lagi menyeramkan berbanding yang kedua. Kalau misalnya soundtrack Pengabdi Setan yang pertama itu menyeramkan setelah filmnya we are familiar with the story. Pengabdi Setan yang kedua soundtracknya ini is equally frightening, probably even more frightening and scary if you read the lyrics, because the lyrics actually the story of the movie, and lirik dia itu adalah the key, the clue to the whole mystery of Pengabdi Setan 2. So
please read the lyrics of the soundtrack and you will understand what is the story all about. Ada syaratnya gak? Kalau dengar tu dengar malam-malam sorang-sorang di dalam kereta ataupun di dalam bilik. Better kan? Yes. Alright, jawapan ada kat situ guys. Okay, jadi jangan lupa untuk mendengarkannya. Okay. Alright, jadi terima kasih. Mungkin Joko Anwar mewakili semua yang terlibat dalam Pengabdi Setan 2, kata-kata anda kepada rakan-rakan media di Malaysia. Silakan. Terima kasih rekan-rekan media sudah menghadiri screening dari Pengabdi Setan 2 Komunian. Rasa hormat kami mewakili semua cast dan kru dari Pengabdi Setan 2 Komunian. Salam hangat dari Indonesia dan mudah-mudahan persahabatan kita yang indah antara Indonesia dan Malaysia, pembuat film kita, media kita tetap bisa berlanjut dan semoga kita bisa bertemu langsung lain kali tatap muka supaya kita bisa bersilaturahmi secara langsung. Terima kasih teman-teman. Alright, terima kasih semua.